Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyah dari Prodi Manajemen kelas 2A, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Saya di sini akan menjawab soal UTS, ujian tengah semester, mata kuliah KNU-an. Dosen pengampu Bapak Rosadi, SAG MSI. Penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia yang ada sekarang. Selama abad ke-18, VOC menetapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan ketat dari Inggris India Company mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18 pada tahun 1796. VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik aset VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris setelah kekalahan Napoleon. Di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Hijaz adalah kepanitiaan kecil yang diketahui oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Panitia ini bertugas menemui Raja Saud di Hijaz atau Saudi Arabia untuk menyampaikan beberapa permohonan. Sejak Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi, menaklukkan Hijaz, Mekah dan Madinah sejak tahun 1924 sampai 1925. Aliran Wahabi sangat dominan di Tanah Haram. Kelompok Islam lainnya dilarang mengajarkan mazhabnya, bahkan tidak sedikit para ulama yang dibunuh. Saat itu terjadi eksodus besar-besaran para ulama dari seluruh dunia yang berkumpul di Haramain. Mereka pindah atau pulang ke negara masing-masing, termasuk santri asal Indonesia, dengan alasan untuk menjaga keharmonian agama dari musyrik dan bid'ah. Berbagai tempat bersejarah, baik rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi, termasuk makam Nabi, hendak dibongkar. Nahdlatul Ulama atau NU dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak awal berdirinya NU hingga saat ini, kontribusinya dalam pembangunan
selalu terlihat dari waktu ke waktu. Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan awal bulan Hijriah di Indonesia, peran NU di berbagai bidang kehidupan, termasuk keterlibatannya di ranah politik, membuat makin dikenal dan diperhitungkan. Menggagas paradigma pengabdian pendidikan Nahdlatul Ulama menjelang hari lahir atau Harlah NU yang selalu diperingati tiap 31 Januari. Peta Indonesia di dalam bola dunia melambangkan sejarah NU yang didirikan di Indonesia. Tali bersimpul yang melingkari bola dunia melambangkan persatuan yang kokoh, kuat dan ikatan. Di bawahnya melambangkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untayan tali berjumlah 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Sumbangsi dari tokoh terhadap Nahdlatul Ulama. Yang pertama, sumbangsi dan kiprah Kiai Hasyim Asy'ari sangat penting bagi gerakan Islam Nusantara dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi Islam yang didirikan 1926. Nahdlatul Ulama atau NU yang membawa dampak dan memainkan peran sangat penting bagi corak Islam Nusantara. Yang kedua, Kiai Abdul Wahab Hasbullah adalah teladan yang memiliki kekuatan spirit dan menjadi motor pergerakan. Kita sebagai warga NU sepatutnya dengan citra kesederhanaan dan tawadhu serta berkepribadian kasyayatullah, mari bercermin kepada beliau. Kiai Abdul Wahab Hasbullah berdedikasi dan khidmah untuk Nahdlatul Ulama dan kepentingan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dikenal sebagai tokoh karismatik dan keramat yang mempunyai peran besar terhadap kehidupan umat manusia. Pertama, dalam bidang agama, Syekh Khalil sebagai rujukan ulama Indonesia, bahkan dunia, serta menjadi penghubung ulama Indonesia dan Haramain. Disebutkan bahwa Syekh Khalil berhasil melahirkan ulama sekaligus pemimpin besar dengan beragam keahlian.